Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Emmanuel Solihin sebagai direktur dari perusahaan kami. Oke, sebelum masuk ke jajaran organisasi perusahaan saya akan menjelaskan dulu perusahaan saya itu bergerak di bidang apa. Perusahaan saya itu bergerak di penjualan produk makanan ringan, di mana makanan ringan itu seperti keripik kaca, seperti basreng, seperti seblak kering, dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan menjelaskan maksud dari makanan ringan kami itu apa. Makanan ringan itu semacam snack-snack yang seperti saya bilang tadi, yang sebagai itu. Snacknya itu di packing dan dijual di online shop seperti TikTok, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, alasan kenapa kami memilih produk ini sangat simpel, karena kesukaan masyarakat. Seperti banyak viralnya video-video di TikTok, Shopee, atau YouTube, itu banyak sekali yang beredar yang menjual makanan ringan, apalagi keripik kaca. Itu sering lewat terus di beranda saya kalau scroll TikTok. Nah, ini tuh menginspirasi kami untuk, wah, ini tuh memiliki peluang pasar yang besar ya kalau kita jual produk ini. Nah, terus kita itu sepakat untuk menjual produk ini untuk perusahaan kami. Perusahaan kami itu bernama Snack Pack, yaitu snack yang di packing untuk dijual online seperti yang saya katakan tadi. Nah, berikutnya itu struktur organisasinya. Organisasi kami itu ada 6 orang. Itu saya sendiri sebagai direktur, yang paling terus di bawah saya itu ada 2 manajer operasional, 1 manajer operasional, dan 1 manajer keuangan. Di bawah manajer operasional ada 2 staf operasional pertama dan staf operasional kedua. Staf operasional pertama diisi oleh Samsul Raka, staf operasional kedua itu diisi oleh Riki Rikandi, di mana di atasnya itu manajer operasionalnya ada Kang Rido, dan untuk bagian keuangannya ada staf operasional keuangan, yang di atasnya juga ada manajer keuangan, di mana manajer keuangannya itu ada Kang Freddy, yang di bawahnya juga staf keuangan ada Rama Rizky Adistia Mukti. Oke. Berikutnya itu saya akan menjelaskan BMC-nya lebih detail. BMC ini sebagai bisnis model kanvas perusahaan kami, di mana kedepannya akan gimana dan value-nya akan gimana. Nanti mungkin lebih jelasnya akan lebih detail dijelaskan oleh anggota saya. Oke, terima kasih. Saya akan over ke anggota saya, dan ini BMC saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana bisnis dijalankan dari sisi operasional, khususnya terkait mitra dan aktivitas utama. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Fauzan, NPM 213040036. Di sini saya menjabat sebagai manajer operasional. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kami bekerja sama dengan supplier terpercaya, serta bagaimana operasional perusahaan menjaga kualitas produk dan kepercayaan pelanggan. Perusahaan kami tidak memproduksi produk kami sendiri. Kami fokus pada pemasaran digital dan bekerja sama dengan supplier yang kami pilih secara ketat dan teliti. Tujuannya satu, agar produk yang sampai ke tangan pelanggan selalu memiliki kualitas yang terbaik. Strategi ini membantu kami menjaga kualitas secara konsisten. Tetapi karena itu juga kami menghadapi beberapa tantangan, seperti menjaga konsistensi rasa dari setiap supplier yang berbeda. Dan tantangan tersebut kami jawab melalui proses cross-check yang terstruktur dan ketat, sehingga setiap produk yang diterima pelanggan sesuai dengan ekspektasi rasa yang diharapkan oleh pelanggan. Dengan kualitas yang terjaga, kepercayaan pelanggan dapat terbentuk dan strategi word of mouth menjadi lebih realistis untuk dicapai. Lalu kami juga membagi basis pelanggan ke dalam 3 kelompok utama. Pembagian ini kami lakukan untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan minat pelanggan secara lebih spesifik. Dari 3 kelompok itu adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Ya, dengan kata lain kami menyasar seluruh kelompok usia. Dengan pemetaan ini, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran, produk, dan komunikasi yang lebih personal dan tepat sasaran. Dan juga untuk menjangkau pelanggan, kami menggunakan model bisnis B2C reseller untuk menjangkau jutaan calon pembeli di seluruh Indonesia, juga kemudahan pelanggan dalam bertransaksi seperti di pembayaran dan pengirimannya. Dan terakhir, untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, kami mengutamakan pelayanan yang ramah dan interaksi aktif dari platform digital seperti Tokopedia dan platform sejenis lainnya. Oke, mungkin demikian penjelasan dari saya sebagai manajer operasional. Selanjutnya penjelasan teknis akan dilanjutkan oleh staf operasional kami, Saudara Raka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo guys, perkenalkan, saya Samsul Karetia. Saya di sini sebagai staf operasional 1. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Riyadu, salah satu produk unggulan utama dari usaha kami itu adalah keripik kaca. Nah, bisa dibilang tugas saya tuh yang menjaga emasnya usaha ini supaya kualitasnya tetap konsisten dari awal sampai ke tangan konsumen. Nah, setiap kali barang datang dari supplier, saya tidak langsung melepasnya begitu saja ke gudang atau ke proses penjualan. Langkah pertama yang selalu saya lakukan adalah quality control atau QC secara ketat. Nah, saya itu mulai dari cek dari kondisi fisiknya, fisik produknya, ke tingkat kerenyahannya, kebersihannya, sampai ke kemasan apakah masih layak dan aman untuk dijual ke konsumen gitu. Karena latar belakang kami ini adalah ingin menghadirkan cemilan dengan cita rasa yang unik dan berbeda dari yang lain gitu. Jadi saya juga sangat memperhatikan soal rasa. Setiap varian keripik kaca, baik yang pedas, gurih, maupun manis, harus memiliki keseimbangan rasa yang pas. Nah, jangan sampai ketika konsumen memilih varian pedas nih, misalnya, yang terasa ini tuh cuma pedasnya saja, tapi gurihnya itu hilang. Atau ketika memilih yang rasa manisnya itu berlebihan dan menutupi cita rasa aslinya. Nah, selain keripik kaca sebagai produk utama, saya juga bertanggung jawab mengelola stok bagian varian makanan kering lainnya yang ada di gudang. Nah, lalu mulai dari pencatatan, jumlah stok, pengaturan penyimpanan, sampai memastikan barang-barang tersebut tersimpan dengan baik agar kualitasnya tetap terjaga. Nah, hal ini kami lakukan karena kami ingin memastikan bahwa ketika kalian atau para konsumen sedang ingin cemilan yang variatif dan berbeda-beda, produk tersebut selalu tersedia di rak kami tanpa harus menunggu lama. Jadi semua produk ini tuh merupakan bagian dari key resource ya, yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha kami gitu. Nah, setelah saya pastikan semua produk sudah lolos pengecekan, kualitasnya aman dan stoknya siap, barulah produk kami tersebut saya serahkan ke partner saya ya, staf operasional 2, yaitu Ricky. Nah, yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya untuk menyiapkan produk agar siap dikirim dan dinikmati oleh kalian semua. Dan juga saya akan serahkan kepada Ricky untuk staf operasional 2. Oke, untuk selanjutnya bagian saya, perkenalkan, nama saya Ricky Rekandi. Saya bertugas sebagai staf operasional 2 pada bagian pengiriman dan logistik di tim ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh partner saya Raka, pada latar belakang usaha kami ini, salah satu visi besarnya ingin produk keripik kaca ini tidak hanya dikenal di dalam satu daerah saja, tetapi bisa diakses dan dinikmati oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, disinilah peran saya sangat dibutuhkan. Tugas utama saya yaitu untuk memastikan bahwa produk keripik kaca yang tipis, ringan, dan cukup rapuh ini bisa sampai ke tangan konsumen di berbagai daerah, bahkan sampai keluar pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga ke Papua, tanpa mengalami kerusakan atau hancur di dalam perjalanan. Untuk menjawab tantangan itu, saya menerapkan standar packing yang ekstra aman. Setiap paket kami lapisi dengan bahan pelindung tambahan, mulai dari plastik berlapis, bubble wrap, hingga pengaturan posisi produk di dalam kardus agar tidak terguncang dalam proses pengiriman atau selama dalam perjalanan. Selain proses packing, saya juga bertanggung jawab dalam mengatur pengiriman ke berbagai kota dan daerah, mulai dari pencetakan resi, pengecekan alamat tujuan, hingga memilih jasa
pengiriman yang paling sesuai agar produk kami bisa sampai tepat waktu dan dengan aman. Semua proses ini merupakan bagian dari key activity dalam usaha kami. Dengan logistik yang tertata rapi dan pengiriman yang lancar, kami bisa mewujudkan visi kami untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen di berbagai daerah di Indonesia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kang Freddy. Halo, perkenalkan nama saya Freddy Supangkat. Di sini saya menjabat sebagai manajer keuangan. Saya di sini akan menjelaskan lebih lanjut apa yang sudah tadi saudara Ricky jelaskan. Baik, poin penting di latar belakang kami adalah menghadirkan produk yang berkualitas namun terjangkau. Itu adalah tantangan utama saya dalam mengelola cost struktur. Saya tidak hanya sekedar menghitung biaya pembelian dari supplier dan beban operasional, tetapi saya juga menganalisis setiap detail proses produksi untuk menekankan seefisiensi mungkin tanpa sedikit pun mengurangi mutu dari bahan baku produk kami. Tujuannya apa? Supaya nanti di bagian revenue stream kami memiliki ruang yang cukup untuk menawarkan harga jual yang ramah di kantong berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja kantoran. Dan kami ingin mematahkan stigma dan membuktikan bahwa cemilan yang enak, bergizi, dan higienis itu tidak harus mahal. Namun tugas saya tidak hanya berhenti di situ saja. Saya juga bertanggung jawab pada mitigasi risiko keuangan dengan manajemen keuangan yang rapi dan menyediakan dana cadangan yang tepat. Dan kami juga mampu menjaga stabilitas harga produk kami di tingkat konsumen. Jadi meskipun harga cabai ataupun bahan baku di pasaran sedang naik, kami akan mengusahakan sebaik mungkin agar pelanggan tidak perlu khawatir akan kenaikan harga yang mendadak. Dan kedepannya fokus saya adalah memastikan cash flow perusahaan tetap sehat agar kami bisa terus berinovasi, memperluas jangkauan distribusi, dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi para mitra supplier lokal kami. Bagi kami, keuangan yang sehat adalah fondasi untuk memberikan kebahagiaan berkelanjutan lewat setiap pemasaran produk kami. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya silakan Saudara Rama. Untuk yang terakhir, saya Rama Rizky sebagai staf keuangan dan admin. Sesuai strategi kami untuk menjangkau pasar luas, kami memanfaatkan platform online shop. Ini adalah channel utama kami. Tugas saya memastikan toko online kami di Tokopedia dan Shopee lalu update mulai dari foto produk yang jelas, deskripsi yang lengkap, sampai stok yang sesuai dengan kondisi di gudang Raka. Saya juga berinteraksi langsung dengan kalian. Kalau kalian tanya, Kak, varian pedas manis ready? Itu saya yang jawab. Lewat platform online ini, kami ingin mempermudah kalian mengakses produk kami kapan saja dan di mana saja. Selain itu, saya juga bertanggung jawab memantau performa penjualan setiap hari, mulai dari melihat produk yang paling diminati, jam ramai pembeli, sampai membaca review dari pelanggan. Dari situ kami bisa terus evaluasi layanan, apakah pengiriman sudah cukup cepat, kemasan aman, dan respon chat sudah ramah.
Kami percaya di era digital ini kepercayaan pelanggan adalah aset utama. Karena itu, setiap pertanyaan kami usahakan dibalas secepat mungkin dan setiap keluhan ditangani dengan serius. Bagi kami, satu pembeli yang puas bisa menjadi promosi terbaik lewat rekomendasi ke teman dan keluarga. Untuk kedepannya juga kami berencana memanfaatkan fitur promo, live shopping dan flash sale agar produk kami semakin dikenal luas. Dengan cara ini kami tidak hanya menjual produk, tapi kami juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan di seluruh Indonesia. Cukup segitu dari saya. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan lebih detail BMC serta job desk-nya masing-masing. Oke, saya selaku direktur dan ketua kelompok perusahaan ini, MD Abdul Solihin, izin pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kalian semua tertarik kepada produk kami. Terima kasih.